Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para streamer Indonesia? Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara kita melakukan zoom in pada tampilan OBS kita, ya, dengan cara ada shortcutnya seperti itu. Zoom in dan zoom out. Jadi semisal ini ya, ini kan ada pembawa acara, terus kemudian di sini ada tampilan screen zoom dan sini adalah tampilan yang kita pin di aplikasi Zoom. Nah, bagaimana kita melakukan pembesaran secara otomatis ya, secara terprogram di OBS. Contohnya seperti ini nih. Ini. Beberapa tahun yang lalu, Ya, sebentar lagi akan kita di zoom masih nih. bisa merasakan Nah, bagaimana jadi coba teman-teman perhatikan. Jadi eh, lower third ini tidak ikut dibesarkan gitu ya, tapi kamera yang ada di sini, terus kemudian ada video, ada background, itu semuanya ikut dibesarkan. Nah, jadi kalau kita secara manual akan susah. Jadi kita harus memprogram dulu sebelum kita melakukan streaming. Nah, ini yang akan kita lakukan seperti itu ya. Saya lanjutkan lagi. sibuknya pagi-pagi sudah mengantar anak ke sekolah, menghadiri beberapa undangannya Nah, jadi seperti ke ini nih. sekolah, Nah, jadi menjemput bisa anak. kita atur pergerakannya, itu bisa kita program sebelumnya itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin mengcapture orang dengan ada yang di samping itu adalah layar monitor, maka ya kita akan buat areanya itu orang dengan monitor seperti itu dan seterusnya. Pokoknya kita bisa seolah-olah ini adalah studio beneran. Bahkan nanti kita bisa ketika capture pun itu bisa lakukannya, itu bisa kita atur seperti itu ya. Jadi kayak orang pindah kamera beneran gitu ya. Nah, seperti itu. Cara zoomnya pun berhenti dan juga memulainya pun itu bisa kita atur. Bisa jadi cepat terus lambat, mantul seperti itu. Nah, itu ya. Itu bisa kita atur. Oke, kita akan belajar itu ya. Nanti untuk next video kalau ada kesempatan nanti saya akan beritahu bagaimana membuat move transition. Kalau tadi kan zoom in zoom out pada OBS, kalau ini move transition. Nah, ini move transition. Nah, ini ya, jadi seperti itu. Jadi ini pindah scene, tapi seolah-olah yang kita lihat adalah hanya pindah tempat aja gitu ya. Padahal ini pindah scene satu dengan scene yang lainnya seperti itu. Tapi dia smooth gitu ya, jadi ya berpindah. Oke gitu ya. Ya, Oke, pertama kita siapkan dulu OBS-nya. Nah, ini ya, kita siapkan dulu OBS-nya. Nah, jadi saya akan siapkan di scene pertama ini adalah lower third. Jadi ada dua scene nantinya ya. Jadi scene pertama dan scene kedua. Scene pertama ini jadikan sebagai lower third-nya gitu ya. Jadi nanti isinya scene pertama itu adalah lower third, terus kemudian audio ya. Untuk apa? Supaya nanti dia tidak ikut ke zoom gitu ya. Jadi yang di zoom saja nanti itu adalah yang di scene 2, yang diperbesar dan diperkecil itu di scene 2. Oke. Sekarang kita masukkan dulu di scene pertama ini bagian lower third seperti itu ya. Nah, ini ya, saya cari dulu di sini kayaknya. Bukan, Rek. Di. Ini final result. Nah, ini ada yang namanya, nah ini lower third full. Oke ya, saya masukkan sini. Nah, nanti kita akan belajar juga membuat lower third ya kalau bisa nanti. Nah, ini ya, kita play. Nah, kok nggak ada ya, karena di kita Ctrl F untuk menyesuaikan dengan memfitkan dengan layarnya ini. Ctrl F Ctrl F bro. Nah, ini Ctrl F, dia akan fit seperti ini. Kita pilih transition. Nah, jadi seperti ini. Nah, kenapa dia kok berhenti? Karena harus kita loop. Dipilih properties, klik pilih properties, kemudian kita pilih loop gitu ya. Terus kita oke. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kemudian di sini kita siapkan juga ada ini ya. Ada template-nya. Nah, sebenarnya stage-nya ini adalah gambar gitu ya. Jadi teman-teman kalau lihat tadi itu kayak studio beneran, padahal itu gambar. Jadi gambar. Teman-teman juga bisa mengcapture studionya misalnya RCTI, terus kemudian dilubangi bagian yang ingin kita isi dengan
monitor seperti itu. Nah ini ya, misalnya ini ada panggung dan meja itu ya, kita pilihin aja. Nah seperti ini. Kok ini bro? Sebentar. Panggung meja nih. Nah gini ya, panggung dan meja. Oke, kalau sudah tekan Ctrl F lagi supaya dia itu. Nah jadi seperti ini. Nanti kita transisikan jadi seperti ini. Nah ya, ada dua ini. Nah di sini nanti tidak ada yang namanya transisi yang namanya move gitu ya. Tidak ada move transition, tidak ada. Jadi kita perlu plugin tambahan ya, di namanya move transition. Kita cari di sini namanya itu move transition OBS. Nah itu ya. Terus kemudian kita pilih ini. Setelah itu baru kita pilih download ya. Nah yang kita download adalah move transition Windows installer ya. Kita pilih download seperti itu. Setelah sudah download, kita pergi ke tempat downloadnya, baru kemudian kita buka. Nah ini sudah saya download tadi ya. Terus kemudian kita install gitu ya. Mana bro? Nah ini move transition installer. Pilih yes, terus kemudian kita pilih next. Already exist, install, next, install. Nah, berarti sudah saya install tadi ini ya. Oke. Kalau sudah ya, kita lihat belum, berarti kita silang dulu ini ya. Kita silang terus kemudian kita buka lagi OBS-nya. Harusnya sudah ada. Nah, bukan, harusnya ada. Loh, gak ono bro. Transition. Move transition. Coba kita lihat ini ya, sebentar. Oh, sudah saya program ini. Ya. Harusnya sudah ada ini. Nah, ada move source. Nah, itu ya. Jadi itu. Sekarang kita akan masuk ini ya. Jadi pengaturannya seperti ini. Yang pertama adalah setelah kita install tadi ya move transition, nanti akan muncul move-nya. Nah ini sudah ada move, swipe, slide, stinger. Nah ini. Nah setelah kita install move transition, kita akan masukkan scene dalam scene. Nah di plus, terus kemudian kita pilih scene. Nah kita pilih scene. Nah scene-nya ini scene 2, kita klik, terus kemudian kita oke. Nah kita taruh di bawah. Nah seperti ini ya, scene dalam scene. Jadi nanti yang kita perbesar adalah scene 2 nya yang berisi panggung, dan juga nanti pernak-perniknya. Di sini ada kamera, terus kemudian di sini ada monitor. Jadi monitor, kamera, semuanya ditaruh di scene 2 ini, biar nanti ketika diperbesar itu sama-sama besar gitu ya, sama-sama membesar gitu ya. Dan yang di scene 1 tidak ikut membesar, seperti itu. Oke, sekarang langsung kita program, kita atur bagaimana mereka bisa besar bersama-sama. Ya, caranya adalah di klik kanan pada scene ini ya, scene yang pertama, klik kanan, terus kemudian kita pilih filter. Nah, di sini kita pilih filter. Nah, di sini kita pilih yang namanya plus, terus kemudian kita pilih move source. Nah, move source ini ya. Terus kita kasih nama ini. Kita kasih nama misalnya ini move source normal gitu ya, normal. Nah, kita kasih nama ini tampilan normal seperti ini nih. Nah, tampilan normal seperti ini kita atur nanti pergerakannya ya. Ini pergerakan untuk ketika kembali normal, setelah di zoom kembali normal itu berapa milisecond. Kalau saya sih 3000 gitu ya, 3000. Jadi nanti zoom outnya itu pelan-pelan gitu ya. Kembali ke normal itu pelan-pelan. Terus kita pilih as in out, ada cubic juga, nanti saya terangkan ini ya. Nah kalau sudah kita selesai, ini sebenarnya saya otak-atik juga nggak terlalu berpengaruh. Nanti saya akan coba cari fungsi dari ini. Yang jelas
ketika saya auto tidak terlalu berpengaruh. Ini saya ganti menjadi hotkey gitu ya. Terus saya pilih start. Nah, ada. Sudah, kita pilih move normal ini sudah ya. Move normal sudah. Sekarang kita tambahkan lagi nih. Kita tambahkan lagi ada namanya sama move source, tapi kita pilih kita akan memperbesar pada area podium. Jadi kita pilih move source yang podium misalnya gini ya. Nah, jadi kita pilih move source podium nih. Nah, bagaimana cara membesarkannya ya? Cara membesarkannya di mana? Di kita klik ya, scene 2 ini, sebelah sini scene 2 ini ya. Scene pertama, terus kemudian kita klik scene 2, lalu kita besarkan dia. Nah, kita besarkan. Nah, besar yang di mana nanti? Nah, pengennya kita itu yang diperbesar yang mana nih? Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi nanti ini orangnya, dia itu di sebelah sini. Nah, atau sebelah sini ya. Nah, seperti ini deh, enggak apa-apa. Biar nanti dia itu terlihat besar beserta dengan tampilan monitornya seperti itu. Atau terserah teman-teman. Nah, kalau sudah diperbesar terus kemudian digeret-geret seperti ini, sekarang kita beralih untuk men-set dia gitu ya. Jadi tadi kan move podium ini ya, move podium. Terus kemudian kita pilih di sini ada namanya transform, kita pilih get transform. Get transform seperti itu. Nah, otomatis dia akan get transform ini dia akan menyimpan posisi dan juga besar dari gambar yang sudah kita perbesar seperti itu ya. Terus kemudian ketika kita masuk ke dalam perbesaran ini itu is-nya itu bagaimana gitu ya. Jadi transisinya seperti apa? Apakah dia itu cuma membesar aja, ataukah nanti mantul, ataukah dia itu cepat dan sebagainya. Nah, ini ada namanya pilihannya nanti ada standarnya adalah cubic ini. Saya pilih cubic dulu ya. Terus kemudian lagi semuanya biar nanti rata ketika perbesarannya itu sama, saya taruh 3000 milisecond gitu ya. 3000 milisecond. Nah, curve ini fungsinya adalah ketika nanti perbesaran itu dia nanti beloknya itu, pembelokannya itu ya. Jadi beloknya kamera itu sebesar apa. Nah, ini ada curve-nya ini ya. Jadi seperti itu. Saya biarkan aja. Terus kemudian kita coba ini ya, di next move on itu pilih hotkey. Terus kemudian kita pilih start. Nah, seperti itu. Nah, kita cobain ya. Sekarang kita kembalikan ke normal. Kita klik normal ini. Nah, dia akan otomatis menjauh kan ya. Nah, kemudian kita pilih source podiumnya ini. Kita source podiumnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu seperti itu. Kalau misalnya coba kita pilih ini yang kita pilih podium ya. Yang kita pilih podium, terus kita pilih ini ada eksponensial. Nah, terus kemudian kita pilih normal dulu. Terus kemudian kita pilih podium, nanti seperti apa jadinya. Nah, dia kan kayak lebih cepat gitu ya. Seret gitu ya. Lambat terus kemudian cepat. Nah, jadi seperti itu. Itu kalau yang di podium. Kalau yang eksponensial gitu ya, saya kembalikan lagi ke cubic. Saya suka cubic ya, normal-normal aja. Oke, kalau sudah, jadi ini 2. Jadi teman-teman bisa bikin banyak movement di dalam source-nya tadi, movement-nya itu banyak lagi gitu ya. Misalnya nih ya, ini kan saya kembalikan ke normal dulu ya. Saya kembalikan ke normal, terus kemudian saya mau pilih nih, mau nambahkan lagi move source-nya ke area monitor saja. Nah, jadi ke area monitor aja. Di misalnya ini move source monitor. Nah, jadi seperti ini move source monitor. Terus kemudian di move source monitor ini tadi kita akan perbesar scene-nya, diperbesar seperti ini ya. Scene 2-nya diperbesar, seret seperti itu. Nah, diperbesar yang pojok ini ya, besar. Nah, sampai kemudian misalnya ke monitor aja nih seperti ini. Nah, gitu ya. Misalnya ke monitor aja. Kayak torek. Nah, misalnya ini ya. Tapi saya jarang seperti ini. Biasanya ya orang, di sini ada orang, di sini ada monitor gitu. Ini contoh gitu ya. Ke monitor aja. Nah, setelah itu kita pilih apa? Kita pilih get transform. Nah, kita get transform terus kemudian ini 3000. Nah, seperti itu. Terus
sudah selesai, kita ganti move N-nya, move next on, ganti hotkey gitu ya. Nah, kemudian kita pilih start. Nah, seperti itu. Jadi kalau monitor ya ini, gak gelem rek. Normal, monitor kok gak mau. Oh, salah tadi itu. Kepencet ini ya, monitor itu jadi normal. Di lagi nih ya, coba lagi ya monitornya. Tadi belum ke get transform nah, mungkin. Kita pilih monitor terus kemudian kita perbesar seperti ini. Nah, terus kemudian kita pilih get transform. Get transform. Terus get transform bro. Nah, tadi belum ke klik mungkin. Sudah get transform. Baru kemudian kita pilih start. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau sudah kita pilih misalnya normal. Nah, gitu ya. Jadi tadi belum ke klik get transformnya. Kita pilih monitor lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Normal. Nah, gitu ya. Podium. Nah, gitu ya. Podium ke monitor. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi gitu. Jadi ini adalah pergerakan-pergerakan yang bisa kita buat dan banyak lagi gitu ya. Misalnya kita mau zoom yang bagian mana, caranya seperti itu. Nah, sekarang finishingnya nih, finishing. Jadi jangan lupa tadi setelah dibuka terus kemudian kita finishing gitu ya. Kita close dulu. Finishingnya adalah dengan cara membuat shortcut ya. Jadi membuat shortcut biar nanti lebih mudah ketika kita melakukan zoom in zoom out. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada pakai shortcut, kita klik kanan dulu terus kemudian kita pilih filter, baru kemudian kita nyalakan matanya gini kan ya lama gitu ya. Padahal kita eventnya itu menuntut untuk dinamis dan cepat seperti itu. Nah, caranya adalah seperti ini nih. Kita pilih file, terus kemudian kita pilih setting, lalu kita atur hotkey-nya. Nah, hotkey. Nah, ini ya. Jadi di sini sudah saya atur transition adalah kontrol dan opo kira. Kontrol dan koyo minus. Nah, seperti itu, koyo tanda petik gitu ya. Terus kemudian di sini ada namanya move source normal gitu ya. Move source normalnya saya pilih kontrol 1. Terus kemudian move source podiumnya saya pilih kontrol 2. Move source monitornya saya pilih kontrol 3. Nah, selesai. Saya pilih apply. Nah, di OK ya. Kalau teman-teman pakai yang studio mode, maka ya tadi pakai ada shortcut transition seperti itu ya. Tapi kalau kalian teman-teman tidak pakai studio mode, otomatis dia otomatis transition. Jadi misalnya kontrol 1 nih, kontrol 1 normal ya, kontrol 2 nah dia akan maju gitu ya, kontrol 3 dia akan maju ke sana, kontrol 2 lagi, nah seperti ini, kontrol 1 nah seperti itu dia otomatis. Tapi kalau kita menggunakan studio mode, kita jangan lupa untuk cepat gitu ya. Habis kontrol 1 kita pilih ke kontrol petik tadi itu ya, sebelahnya 1. Jadi kita pilih misalnya nih kontrol 3 dan kontrol petik gitu ya untuk transisinya. Kontrol 3 kontrol petik. Nah, jadi dia ikut. Yang sebelah kanan ikut ya, seperti yang sebelah program. Kenapa? Karena misalnya kita hanya kontrol 1 saja, otomatis yang preview saja. Kenapa? Karena kita nggak transisikan seperti itu ya. Jadi itu ya. Jadi misalnya kontrol 2 transition. Nah, susah kan ya. Makanya kita kontrol 2 terus tanda petik gitu ya. Jadi misalnya gini. Kontrol 1 misalnya ya. Kita pilih ke kontrol 3 terus kemudian petik. Kontrol 3 petik. Nah, jadi ikut dia. Jadi harus cepat, kontrol 3 petik seperti itu. Terus kemudian kontrol 2 petik. Kontrol 2 kontrol petik. Kontrol 1 kontrol petik seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ya seperti itu, kontrol 2 kontrol petik gitu ya. Kontrol 3 kontrol petik. Nah, selesai gitu. Kontrol 2 kontrol petik. Kontrol 1 kontrol petik. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, itu cara zoom in zoom out-nya. Jadi ya pakai shortcut kontrol 3 kontrol petik.
Ctrl 2, Ctrl petik jadi seperti itu. Itu cara zoom in dan zoom out di mana? Di OBS seperti itu ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya beritahu bagaimana move transition. Nah, nanti termasuk bagaimana 3D transform, terus pengaturan untuk ke YouTube dan seterusnya ya. Oke, terima kasih sudah melihat ya. Saya di masa pandemi ini nggak bisa banyak beri uang gitu ya, cuma beri wawasan supaya pembelajaran teman-teman bisa lebih menarik dengan OBS gitu ya. Terus bisa mengadakan event ya, kalau misalnya tidak punya kemampuan terus melihat ini bisa punya kemampuan jadi operator suatu event kan lumayan gitu ya. Jadi jarang-jarang orang bisa merekayasa Zoom sedemikian rupa seperti tampilan televisi, padahal ini cuma gambar gitu ya, bukan tempat beneran. Oke, terima kasih, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.